Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saat ini kita telah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat politik Jerry Sumampo. Bung Jerry, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bung Jerry, kita melihat peran Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu sangat sentral untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan benar dan sesuai peraturan. Tapi kita mempertanyakan ada beberapa kasus yang mungkin kita bertanya bagaimana penanganan. Yang pertama, dugaan mahar politik yang konon diberikan oleh Sandiaga Uno kepada dua partai. Ini dikatakan oleh Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief yang dipanggil tapi tidak pernah datang, dan Bawaslu kelihatannya tidak punya kekuatan untuk mengadakan atau menghadirkan Andi Arief. Lalu ada juga soal kampanye ataupun provokasi menggunakan tagar-tagar. Kalau kita melihat ini, Bawaslu kita akan bertindak dengan benar, dengan berani, atau seperti apa menurut Anda, Bung Jerry? Ya, saya kira kasusnya Sandiaga Uno, Andi Arief ini, kita harus mengingat dulu kasus Lanyala Mataliti di Jawa Timur ya. Oh iya. Jadi kita sudah tahu semua kasusnya, karena itu sebetulnya ada harapan publik supaya kasus Sandiaga Uno ini tidak lenyap lagi sama dengan kasus Lanyala Mataliti. Iya. Nah, saya kira harapan publik seperti ini yang harus diformulasi oleh Bawaslu untuk memaksimalkan kewenangan yang mereka punya, gitu ya. Jadi memang kan secara jujur harus kita katakan Bawaslu itu punya kelemahan. Karena kewenangannya, dia tidak punya kewenangan memanggil paksa orang yang ingin dia periksa. Jadi saya selalu mengatakan ini orang diberi senjata atau lembaga ini diberi senjata tapi tidak diberi peluru dalam kasus mahar politik atau politik uang. Nah, dalam kerangka hukum seperti ini semestinya dia harus mencari, dia harus kreatif mencari celah untuk memanfaatkan peluang yang ada sehingga nggak ompong lagi sebagai Metro ini gitu ya, editorial Metro TV. Saya kira itu yang harus dilakukan. Kan sudah ada pengalamannya Lanyala Mataliti. Dan Sebetulnya dalam kasus Sandiaga Uno, Andi Arief ini, saya sebetulnya mendorong Bawaslu supaya lebih aktif. Misalnya begini, Andi Arief kooperatif ya. Dia mau diperiksa, hanya terhalang karena soal-soal private ya. Kan sebetulnya bisa, misalnya kalau Andi Arief di Lampung, dia bisa tugaskan Bawaslu Provinsi Lampung untuk datang dan memeriksa Andi Arief di sana, atau pemeriksaannya dipindah di Lampung aja. Gitu, jangan menunggu di Jakarta atau di kantor Bawaslu. Misalnya hal seperti itu bisa dilakukan kalau alasannya Andi Arief itu soal dia nggak bisa hadir karena soal-soal keluarga gitu ya. Kan dia sudah lakukan konfirmasi itu di media sosial ya. Jadi tinggal Bawaslu yang menjawabnya begitu ya? Saya kira iya. Dia harus melihat peluang-peluang yang bisa dia gunakan untuk memanfaatkan kewenangan yang dia punya. Oke. Gitu. Kalau soal tagar-tagaran ini bagaimana, Bung Jerry? Nah, memang tagar-tagar ini problem karena begini, ini mungkin belum bisa ditindak sekarang sebab oleh Bawaslu ya. Sebab apa? Sebab belum ada calon. Penetapan calon itu kan baru tanggal 20-an September ya, dia 20, mungkin 24 ya. 22 sampai 24 ya. Jadi memang ya sebetulnya sekarang ini meskipun sudah terdaftar dua pasangan calon, tapi calon resmi itu belum ada. Nah, kita punya kelemahan selalu undang-undang itu begitu gitu ya. Dia belum bisa ditindak selama belum ada calon. Siapa yang mau dituduh ini? Kan belum ada. Dan dalam konteks pemilu atau kampanye, atau ini kan bagian dari kampanye ya. Baik, Bung Jerry. Memang selalu harus ada calon di sana. Oke, Bung Jerry, terakhir. Kalau ada orang yang bilang Bawaslu ini takut, Anda setuju atau tidak? Saya kira mungkin bukan soal takutnya ya, karena begini, sebagai lembaga negara, memang kita juga harus pahami bahwa Bawaslu itu tidak bisa bekerja seperti kami ya, yang bisa lebih bebas. Gitu. Jadi harus lebih berhati-hati, dia punya keterbatasan, harus lebih berhati-hati, tetapi jangan pasif. Dia harus lebih aktif dan kreatif untuk memanfaatkan peluang. Nah, itu yang sebetulnya saya nggak lihat di Bawaslu sekarang ya.
agak terlalu kaku dia mengikuti undang-undang. Nah, padahal di undang-undang itu ada peluang yang sebetulnya dia bisa manfaatkan untuk menindaklanjuti kasus yang sudah marak di publik ini. Oke. Baik, kita harap Bawaslu kita bukan macan ompong. Bung Jerry Sumampo, terima kasih sudah bergabung dengan editorial. Betul, saya kira itu yang kita harapkan. Terima kasih Bung Leo. Selamat pagi Bung Jerry. Kalau untuk soal tagar, menurut Bung Jerry masih belum bisa karena belum ada calon yang definitif. Tapi kan kalau soal dugaan politik uang bisa. Ini bagaimana Bang Eman? Jadi sebenarnya begini, kalau yang dikatakan Bung Jerry tadi, seolah-olah Bawaslu ini dikasih senjata tapi tidak bisa, tidak ada amunisinya, tidak amunisi katanya kan, enggak juga. Jadi jangan juga dibaca secara sederhana. Bawaslu itu punya kewenangan, makanya namanya itu badan pengawas kan. Nah, katakanlah misalnya seperti kalau kita lihat misalnya seperti tagar ini kan, betul apa kata Jerry itu bahwa belum ada calon resmi. Tapi kan sudah ada. Incumbent kan tetap ada kan. Nah, jadi ketika muncul tagar ini ganti presiden 2019, kan sudah ada yang dirugikan kan. Sudah ada yang dirugikan. Nah, kalau ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Nah, ini yang mestinya harus dipahami Bawaslu. Karena ada yang dirugikan, maka Bawaslu harus free-kick. Kalian ini sudah merugikan orang lain loh. Ya kan? Karena presiden sekarang ini kan Pak Jokowi. Masih sah. Masih sah. Nah, ketika kalian bilang ganti presiden 2019, lalu kalian mau mengganti siapa? Kan mengganti Pak Jokowi kan? Nah, ketika pernyataan ini kali muncul ke sekarang, ini kan belum tahapan kampanye. Nah, artinya dengan pernyataan ini ada yang dirugikan. Nah, ketika ada yang dirugikan, ada yang marah. Kan begitu. Nah, ketika ada yang marah, lalu mereka keberatan. Mereka bilang polisi tidak netral. Dia lupa polisi itu pasti netral. Tapi polisi itu juga tidak mau ketertiban terusik. Akan membuat malapetaka. Maka satu-satunya jalan dia harus hentikan kegiatan yang merugikan orang lain. Nah, sampai di sini mestinya yang melakukan tagar ini harus memahami ini. Jangan kemana-mana dia bilang, wah polisi ini nggak bisa. Soal tadi Bung Jerry mengatakan kelihatannya agak kaku, kurang kreatif. Apa benar kurang kreatif, apa jangan-jangan takut? Akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Eman, kalau tadi sebelum jeda, sebetulnya Bawaslu ini memang harus berhati-hati karena ada aturan yang sangat rigid, kaku, atau memang keberaniannya kurang? Kalau saya sih mengatakan ya keberaniannya kurang. Keberaniannya kurang? Kita pasti tidak tega juga bilang dia takut kan. Iya. Kenapa kita katakan seperti itu? Katakanlah misalnya seperti uang mahar itu ya. Dugaan uang mahar itu kan. Kan sudah jelas objeknya kan. Yang menyatakan juga jelas Andi Arief kan. Betul. Masa dia tetap aja menunggu. Dan padahal Andi Arief di media sosial mengatakan bisa didatangi di Lampung. Nah, kenapa nggak mereka bentuk tim, datangkan ke Lampung? Anggaran begitu besar, 14 triliun, bukan ada lagi. Lebih. Jakarta Lampung dekat lah. Maksud saya ini yang mau kita gugatkan. Anggaran yang begitu besar ternyata tidak berbanding lurus dengan prestasi dan punya nyalinya kan. Kalau dulu katakanlah anggaran kecil. Nah, sekarang anggaran besar. Apa susah